Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil mubin. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ada kalimat pembekalan imam rawatib ya. Jadi lebih tepatnya ini adalah pemantapan. Kalau pembekalan kan kita sudah lakukan ya. Masih ingat tanggal berapa? Jadi ini pemantapan saja. Saya yakin kalau bekal mah udah punya ya toh. Kita kemari pasti punya bekal. Di jalan ada yang mantepin. Kira-kira tambah enak apa enggak? Tambah enak. Panitia kemari punya anggaran sampai 40 juta. Panitia udah ngumpulkan duit sampai 45 juta. Kan punya bekal. Di tengah jalan ada yang nyumbang nih buat masjid 5 juta. Kira-kira enak apa enggak? Itu maksudnya ya. Jadi maksudnya itu apa namanya? Ya semacam pendalaman atau apalah sifatnya seperti itu ya. Jadi bukan pembekalan tapi pemantapan. Ini ada kalimat Allahumma ajirna ya, ajirna ya. Ada yang baca ajirni, boleh apa enggak? Boleh. Tapi sifatnya untuk pribadi. Tapi kalau kita jadi imam sebaiknya ajirna ya. Jadi kalau kita jadi imam kita baca ajirna. Lah kan jamaah itu udah pada baca masing-masing. Apakah yakin dari 100 orang yang jamaah itu 100-100-nya baca juga? Jadi satu aja nggak baca, berarti satu nggak ngikut karena nggak pakai ajir. Nah, gitu ya. Ini udah hafal ini ya, udah hafal ya. Ya, cuma ada yang lupa di kalimat ini. Nih, wa ilaika, ada yang masih baca wa alaika. Ya, walaupun ini sama-sama bisa dikatakan ala dan ila dikatakan huruf hijaiyah, tapi secara fungsi balaghahnya beda. Kalau alaika atas engkau, ya itu enggak belum tentu sampai. Tapi kalau ilaika kepada engkau, kira-kira nyampe apa enggak? Nyampe. Emang mau kemana? Ke villa. Nah nyampe ke, berarti nyampe. Kalau ala mau kemana? Atas villa. Selanjutnya ini adalah ayat kursi. Nah, udah pada hafal belum ayat kursi? Ya. Ayat kursi udah pada hafal. Cuma ada beberapa kalimat yang terkadang lupa dan masih bingung. Cuma saya tekankan, walaupun baca ayat kursi, tolong diperhatikan di sini. Illa ya, illa ada tas. Allahu la ilaha illa, panjang apa pendek? Nah, illa yang ini sama illa yang ini sama enggak panjangnya? Nah, kenapa bedanya? Karena yang ini ketemu dengan ya, jadi biar ada panjangan di sini ya. Nah, ada dulu yang di sini ya. La ta'khuduhu, kha, hunya panjang pendek. La ta'khuduhu sinatu. Ya. Ya, ini ropa diropakan, ditanwinkan ropa. Masih ada yang baca sinatau. Dibaca mansub. Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirihi li annahu ismun mufradun sharifun ya. Tarkibnya begitu. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Loh Pak Ustaz, ada kiai hebat baca sinatau. Kita bukan kiai hebat, kita mah Quran aja dulu kita ikutin.
Loh untuk Kiai Muammar baca alaihum, ya dia udah tahu dalilnya, ngajinya lama. Ya kita mah ikutan aja, ini aja dulu begitu ya. Sinatu wala naum, ya yang lain udah pada hafal. Next, ya gampang itu udah pada hafal kok. Selanjutnya setelah kita membaca ayat kursi, ya. Terakhir ayat kursi apa? Terakhir kalimatnya wahwal aliyul azim apa aliyul alim? Nah, padahal guru-guru kita itu biar tetap sama nggak tadi jawabannya? Nggak sama kan? Katanya udah hidup semua. Wahwal aliyul azim apa alim? Wa huwal aliyul. Setelah itu kita membaca next. Nah, ya, terutama yang imam. Jadi kita juga dibaca bareng-bareng kan ya. Sya, shin. Jadi jangan sahida, tapi sahada dengan syahada beda arti. Kalau syahada artinya menyaksikan. Ini perulangan kalimat asyhadu alla yang berawal dari ruh kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah ini dia kalimatnya. Jadi penting di sini. Kalau kita salah mengucap di sini berarti biruhnya nggak nyambung. Kalau biruhnya nggak nyambung, ketika kita syahadat kita sholatnya pun nggak nyambung, nggak sama. Syahidallahu annahu la ilaha illa. Ingat ini ada illa, ada illah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ada yang tahu nih wakafnya wakaf apa? Hah? Lamnya lam apa? Wakafnya lam lazim. Lazim itu baik berhenti atau langsung? Kalau langsung bagaimana kalimatnya? Syahidallahu annahu la ilaha illa. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kalau diwasal syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal gitu. Ini kan tadi udah tanda tangan di visi majlis taklim. Illahu. Pernah nggak dulu saya jelasin ada zikir la ilaha illallah, ya Allah, 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 hu. Pernah nggak? Nah ini ketemu tuh hu-nya tuh. Hu. Hu-nya ini kemana larinya? Nih. Jadi menyebut hu sama dengan menyebut Allah sama dengan menyebut la ilaha illallah. Nah, paham sekarang. Kita balik lagi. Kalau diwasal gimana? Kalau diwasal syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu. Wanya dua kali. Wajib misbah. Sama. Sebab ada beberapa kalimat yang ketika dibaca itu ternyata beda dengan hukum pada umumnya. Ada itu di dalam Quran itu. Anak domir aja kan beda dengan anak apa namanya, anak bukan domir ya. Kul innama ana basyarun. Tapi anaknya pakai alif nggak di situ? Pakai. Kul innama ana basyarun. Tapi bacanya wala antum abidun. Wala
Ana pendek panjang. Ada alifnya enggak? Ada. Wal azizul, Ke puncak lagi dong, ke puncak lagi Ustaz. ya agendakan kalau masih ada saldo berapa Den? Syahidallahu, sin besar ya, ini sekali lagi ya. Syahidallah. Nggak apa-apa kita kayak anak kecil juga nggak apa-apa, yang penting kita ketemu hurufnya gitu ya. Syahidallah, syahidallah gitu ya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Ya, kalau ini sama semua. Ya. Inna dina ya. Jadi harus pakai tasdid. Ingat loh. Ini sudah ada alif lam di depannya huruf dal. Alif lam yang di depannya huruf dal, alif lamnya lilap apa namanya? Alif lam syamsiyah. Ketika alif lam syamsiyah berarti yang dimasukkan alif lamnya apa huruf setelahnya? Berarti huruf ditambah tasdid lagi. Jadi inna dina ya, jangan inadina gitu ya. Inna dina. Hati-hati soal ini nih ya, nih. Ini kalimat-kalimat ini kalimat sakti loh, kalimat sakral ini. Ya, ini kan keesahan, kan kekuasaan Allah. Ini kayak kemuliaan inna dina. Inna itu harfu taukid ya. Ketemu dengan agama, ada huruf Allah di sini ya, kalimat Allah. Ya. Jadi inna dina indallahil. Next. Kulil. Ya, kulil ya. Nah, tuh. Jadi kulil, kenapa kul? Kenapa kulil? Karena nih, ya. Sekarang boleh nggak dibaca kul Allahumma? Boleh nggak dibaca begitu? Itu namanya asal kata. Tapi kalau udah baku di Quran kulillahumma. Kulillah nih sering saya bilang ya. Ketika mengucapkan doa Allahumma, Allahnya panjang, kemudian ada. Jadi ternyata bacaan-bacaan dzikir dalam sholat itu bacaan-bacaan yang sakral, bukan asal-asalan. Maka kalau ada yang ngatain ngapa sih habis sholat pakai dzikir-dzikir begitu, ya karena dia belum paham sampai ke sini. Ya Allahumma lantas jalan kan gitu ya, belum dikaji. Ini kalimat-kalimat sakral semua ini. Kulillahum malikal mulki tu'til. Ini semua pakai apa namanya, pakai alif lam semua. Lamnya, alif lamnya tuh alif lam ma'rifat. Ya. Jadi yang namanya ma'rifat menunjukkan kekhususan. Karena dalam isim ada namanya isim nakirah dan isim ma'rifat. Isim nakirah menunjukkan keumuman. Kalau ma'rifat menunjukkan ini kalimat Allah tapi pakai alif lamnya alif lam yang ma'rifat. Kan isim kan gitu ya. Wal ismu yu'rafu biqad. Gitu ya. Wasini wa saufa wa ta'i ta'nisi sakilati wa bidukhuluti wa bidukhulil alifi wal lami kan gitu. Jadi ini alif lamnya tolong pada dibaca semua. Nih. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulkamang tasya man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'iz man tasya. Gede-gede semua nggak? Apa kecil semua nih? Gede semua nih. Gede semua, jadi tasya gitu, gede-gede semua. Wa tudhillu man tasya biyadikal innaka ala kulli syai'in qadir. Panjang apa pendek? Bisa nggak dibaca qadir?
Bisa, tapi nggak sesuai dengan ayat ini. Ya. Sebab kalau qadir pakai ro huruf akhirnya itu bukan qadir, qadr. Maka di kalimat kita ya itu seringkali baca yang namanya inna anzalna surat al-qadr itu ro-nya pada hilang. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Betul apa salah qadr? Karena itu bukan qadr tapi qadr. Jadi ro-nya harus hidup walaupun sifatnya mistik. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Jangan buat qadr, jangan qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wal asr. Gitu ya. Jadi bukan wal asr. Bukan wal asr. Huruf akhirnya tetap dibaca tapi dimasukkan dalam keadaan hatta matla'il fajr. Jimnya kebaca seakan-akan qalqalah tapi rohnya masuk hatta matla'il fajr. Gitu ya. Yang biasa kita baca ditambahkan sedikit di sini. Allahumma ighfir lana wali walidina wali auladina wa masyayikhina wali ikhwanina fid dini wali ashabina wa ahbabina waliman ahabba atau waliman ahabbana atau waliman ahabba ilaina sama fika waliman ahsana ilaina walil mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyati wassalama birahmatika ya arhamar. Jadi buat para imam ini dibagikan buat dilancarkan di rumahnya ya, syukur-syukur dihafalkan. Nanti pada saat sholat ba'da maghrib malam Jumat habis Yasin kita baca doa ini. Kalau itu dibagikan kan insya Allah kan doanya jadi apal kan gitu ya. Kalau kita mah makmum tinggal amin aja ya Bu ya Pak ya. Jadi kita mah tinggal amin doang jadi imamnya. Jadi tolong ini yang dibagikan dilancarin di rumah. Nanti ini yang udah apa namanya nanti dilaminating ya, dilaminating taruh di masjid di tempat imam. Nanti begitu dibaca udah lancar gitu ya. Udah lancar. Kita pengen semua Bilal wajib baca doa kamilin gitu ya. Jadi tahun besok semua Bilal harus baca doa biar semua bisa gitu ya. Semua Bilal tarawih ya itu harus baca doa kamilin biar bisa. Lama-lama kita baca lama-lama kan hafal insya Allah gitu ya. Jadi jangan sampai sifatnya desentralisasi. Paham maksudnya? Yang jadi Bilal wajib, tapi bukan wajib syar'i ya. Ini bukan wajib syar'i ini mah, ini wajib adab. Bukan wajib syar'i. Yang jadi Bilal baca doa kamilin juga. Kemudian setelah itu baca yang namanya tadi apa namanya bacaan ba'da witir ya. Ya, subhanal malikil kudus itu ya. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil ma'bud ya. Subhanal malikil maujud subhana. Nah, itu pada subuhun kudusun. Nah, biar semuanya kita bisa. Nggak apa-apa nggak lancar, jangan malu, jangan malu.